Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rekan-rekan sekalian, tidak terasa 1 bulan lagi ya. Sekarang sudah masuk ke bulan Sya'ban. 1 bulan lagi kita akan menjelang Ramadan. Kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk saum Ramadan. Nah, saya ingin kembali kepada diskusi kita, pembicaraan kita beberapa bulan, sebulan apa 2 bulan ke belakang ya, 2 bulan ke belakang, yaitu tentang keimanan kita. Yang kita bicarakan itu beberapa bulan ke belakang adalah tentang keimanan kita ya, keimanan kita. Dimulai dari meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta ini, pemelihara alam semesta, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita keselamatan, kesehatan, yang menentukan apakah nasib kita itu baik atau buruk. Itu semua berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berangkat dari situ, keyakinan itu kita berikrar. Kita menyatakan, kita berjanji, bersumpah di dalam syahadat kita bahwa kita hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu, aku bersaksi, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada yang aku sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita berjanji, kita bersumpah dalam syahadat kita itu kita hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu menyembah? Yaitu satu perbuatan tunduk, patuh, taat sambil mengagungkan sesuatu yang disembah itu, merendahkan diri kita di hadapannya. Nah, kemudian di tengah-tengah keyakinan kita, kemudian janji kita itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintahnya. Mendekati bulan Ramadan ini kita banyak mendengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayo coba kita perhatikan ayat tersebut. Perintah Allah bunyinya seperti apa? Pertama-tama aja sudah memanggil dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Yang dipanggil oleh Allah pada ayat tersebut itu adalah orang-orang yang sudah beriman, memahami apa yang kita bahas nih beberapa pertemuan ke belakang itu udah selesai gitu. Maksudnya sudah paham, sudah menghayati, sudah siap. Gitu. Sudah beriman full. Kalau tentara itu sudah berbaris di lapangan dalam keadaan siap laksanakan. Siap menerima perintah dari komandan. Komandannya bilang apa? Langsung bergerak. Itu ya. Jadi kondisi seperti itu yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, kita yang merasa beriman, kita terpanggil. Kita dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman. Gitu. Dengan kata lain, hai Herman, gitu kan. Hai Hamid, hai Hani. Itu kata Allah. Allah panggil kita semua orang yang beriman, yang keyakinan kita tadi sudah selesai tadi ya, sudah. Untuk apa? Kata Allah, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu iman ya. Satu kata kuncinya. Ini iman. Segala sesuatu panggilan Allah yang kita dengar itu akan sangat tergantung dari kualitas iman kita. Kalau iman kita lagi tinggi-tingginya, keyakinan kita, kedekatan kita kepada Allah lagi tinggi-tingginya, itu bukan main. Langsung sigap kita. Tapi kalau lagi rendah-rendahnya,
itu biasa saja, bahkan aduh kok jadi berat gitu ya. Nah yang pas, nggak tinggi nggak rendah, itu ya ya sudah, oh Ramadan ya, oh Ramadan berarti puasa, sudah puasa deh. Gitu, itu pas-pas, pas-pasan. Nah, yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, orang beriman tuh nggak pas-pasan ya. Apa waktu itu ayatnya yang kita bacakan? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat-sangat cinta kepada Allah. Ketika Allah mengatakan sesuatu seperti itu, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kira-kira kalau cinta, seperti apa? Kita semua sayang, cinta sama anak ya. Pasti ya. Terus misalnya ya, kita dalam kondisi lagi susah nih. Kita inget-inget deh zaman dulu. Mungkin pernah kita nganggur berapa lama nggak kerja gitu kan. Anak-anak sudah sekolah. Terus mereka melihat teman-temannya pada ke pantai Lamaru gitu. Kalau hari Minggu. Terus ngomong sama kita nih. Dalam keadaan susah kayak begitu tuh. Pak, itu si Aisyah itu kemarin ke pantai Lamaru, Pak. Lihat buaya lagi tuh katanya. Ke penangkaran buaya, Pak. Kita kapan gitu. Ngomong gitu sama kita. Coba. Dari orang yang kita sayang, kita cintai. Kira-kira terenyuh nggak hati kita? Terenyuh ya? Oh, anak kita minta nih. Pokoknya sesuatu yang disampaikan oleh yang kita cintai, kita sayang itu pasti akan menimbulkan getaran di hati kita. Nah, kalau kita level imannya itu sampai pada kita lagi cinta sama Allah, ya lagi kita tinggi-tingginya gitu. Allah kemudian kita datang bulan Ramadan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian kita tahu mewajibkan kita puasa, memerintahkan kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, mendekat kepadanya sebanyak-banyaknya. Wah, itu pasti terenyuh kita, ya Allah. Ini kesempatan untuk mendekat, untuk menggapai cintanya Allah. Kata Allah, kalau ibadah-ibadah yang lain itu ada hitung-hitungannya, dihitung. Yang kemarin kita bilang ya, satu amal kebaikan dibalas 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Kata Allah, ini puasa nggak ada hitung-hitungannya. Aku kasih ganjarannya, kata Allah, nggak pakai hitungan. Jadi luar biasa. Kalau udah nggak ada hitung-hitungannya, udah itu. Kalau nanti Mas Herman misalnya ada Pak GM bilang, atau siapa ya, bilang, ini tolong dong, ini kerjaan ini. Nggak usah mikirin upah ya. Itu saya. Nah, kalau ngomong gitu gimana kira-kira? Weh, siap. Kan gitu ya. Ini sesuatu ini kan. Gitu. Tadi dibandingkan misalnya Mas Herman datang ya sini. Sehari saya upah 300.000 ya. Itu mah biasa aja kan ya. Biasa aja. Tapi kalau udah datang sini, udah kamu nggak usah mikirin bayaran kerjaan. Yang penting rapi, saya senang udah. Wah ya, itu sudah. Ya, itulah Ramadan, puasa itu kata Allah ganjarannya seperti itu. Gak ada, nggak hitung-hitungan. Ganjarannya dari aku sendiri kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang saum Ramadan ya, pada bulan Ramadan dengan imanan, penuh keimanan, wahtisaban dan ihtisaban dan penuh pengharapan, maka apa katanya? Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini Pak, kalau kita ingat dosa-dosa yang telah lalu, Pak, itu kalau kita dicabut nyawa oleh Allah sekarang, datang malaikat maut pada kita sekarang, kira-kira siap nggak? Dari kita balik sampai sekarang, berapa banyak dosa yang kita lakukan? Ya, kita rajin sholat mungkin belakangan ini aja. Dulu-dulu bukan main, kita lagi bandel-bandelnya, lagi remaja gitu ya, kita ingin, aduh dosanya bukan main, apa kita kerjakan ya. Ya Allah, itu kalau ingat-ingat itu semua betapa banyaknya dosa kita.
Apa yang mau kita apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah kalau sekarang ini kita dipanggil oleh Allah. Amal kita ya baru-baru ini gitu. Baru-baru yang kenal ngaji kan baru-baru ini gitu. Dulu-dulu aduh bukan main kita semaunya saja seenaknya aja. Ya, jadi bukan main. Ini satu kesempatan buat kita. Makanya kenapa orang beriman itu seneng kalau ketemu bulan Ramadan. Karena kesempatan. Ini ya Allah, dosaku banyak banget ini. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya tadi dua ya kata Rasulullah. Man shoma Ramadana imanan. Nah, kembali lagi iman kan? Dengan penuh keimanan gitu. Saumnya itu penuh keimanan, sudah meyakini, sudah selesai dulu yang tadi yang kita bahas beberapa pertemuan ke belakang sejak awal kita bertemu seperti ini sampai sekarang itu sudah selesai. Keyakinan itu sudah. Nah, yang kedua ihtisaban. Ihtisaban itu penuh pengharapan agar semua amal ibadah kita pada saat bulan Ramadan itu diterima oleh Allah dan kita mendapatkan ganjaran yang dijanjikan. Itu ihtisaban. Sebagai konsekuensinya ihtisaban itu apa? Kita hitung-hitung. Hitung-hitung. Udah mulai dari sekarang ini kita persiapan nih. Dari sekarang. 1 Ramadan jatuhnya tanggal berapa? Tanggal Masehi tanggal berapa? Hari apa? Oh, kita ada di mana tadi? Kalau yang kerjanya shift, saya shift malam apa shift siang nih. Nah, gitu. Udah di situ udah rencana. Oh, berarti hari itu nggak boleh pulang, nggak boleh terlambat. Gitu. Jam 4.30 sudah mulai langsung pulang. Kenapa? Karena maghrib itu harus sudah ada di rumah. Maghrib harus sudah di rumah, kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib, habis itu apalagi ibadahnya? Sholat rawatib, berdoa. Ya, makan malam. Kemudian nunggu Isya, mungkin baca Quran, berapa ayat. Datang azan Isya, langsung Isya. Nunggu, habis sholat Isya, sholat rawatib. Kemudian tarawih, ya tarawih. Habis itu lagi masih bisa ada waktu sampai kemudian tidur, masih bisa ada waktu baca Quran misalnya lanjutkan. Terus habis itu tidur, cepat-cepat tidur. Kenapa? Besoknya sahur. Persiapkan sahur, kemudian sahur ya, dibangunkan anak-anak, istri. Terus seperti itu. Maksudnya setiap waktu itu kita harus kenali ibadah apa yang ada pada waktu itu. Ketemu dengan waktunya duha, sholat duha. Pas masuk waktu zuhur ya sholat zuhur. Zuhur itu apa? Rawatibnya. Oh, qobliyah ada, ba'diyah ada. Ya kita kerjakan. Terus gitu. Setiap waktu itu tidak ada berlalu 1 detik pun tanpa adanya amal soleh yang tercatat. Itu ihtisaban. Ya, jadi imanan wahtisaban dengan penuh keimanan dan ihtisaban dengan penuh perhitungan, hitung-hitung terus kita supaya jangan sampai lewat nih Ramadan kita tanpa adanya amal soleh di dalamnya. Nah, jadi berdasarkan hal ini maka persiapan yang perlu kita lakukan sejak sekarang sampai nanti bulan Ramadan itu datang ada 2 ya. Yang pertama, imanan tadi kita siapkan iman kita. Kita review lagi supaya meningkat iman kita mulai sekarang sampai nanti nih. Kalau sekarang masih biasa-biasa saja, itu mulai sekarang kita pelajari gimana caranya. Kata Rasulullah, jadi dul iman, perbarui iman kalian dengan apa? Membaca la ilaha illallah. Maksudnya adalah mengenang kembali isi dari syahadat kita itu, la ilaha illallah. Sebagaimana yang kita pelajari beberapa pertemuan ke belakang. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Itu yang kita renungi kembali isinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta, pelindung kita, yang memberikan kita kebaikan-kebaikan, yang memberikan kita rizki setiap hari. Itu terus kita renungi terus. Itulah yang akan meningkatkan keimanan kita kepadanya. Kita kenali nikmat-nikmat yang diberikan. Ketika bangun tidur pagi hari,
Kita lihat ada istri, ada anak, cucu bahkan yang ada, sehat-sehat mereka semua, alhamdulillah. Kita bernafas, itu lega. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kita. Udara ini Allah yang memberikan kepada kita. Detak jantung kita, itu Allah yang menggerakkan jantung kita. Paru-paru kita, peredaran darah kita bisa berjalan di sini. Kita bisa datang ke sini sama-sama. Itu semua Allah yang memberikan. Nanti kalau kita makan satu suap, nikmat. Itu Allah yang ngasih. Nah, itu semua yang akan meningkatkan ya, meningkatkan iman kita kepada Allah. Jadi mulai sekarang kita review lagi, renungi lagi kandungan makna la ilaha illallah itu. Dan kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Kemudian mulai sekarang juga sering-sering menghadiri majelis seperti ini. Kalaupun tidak online seperti ini, offline seperti ini, online. Bukalah kajian Ustadz Adi Hidayat, misalnya Ustadz Abdul Somad, Syekh Ali Jaber. Ya, sambil kerja gitu kan, sambil buka kajiannya, terutama yang tazkiyatun nafs ya, mensucikan diri. Cari aja tazkiyatun nafs itu. Dan paksakan diri mulai dari sekarang. Baca Quran, kita paksakan diri. Malam bangun, udah mulai. Kalau biasanya pas azan subuh, bangun. Sekarang setengah jam sebelum azan subuh. Kalau sebelumnya setengah jam sebelum azan subuh, 1 jam sebelum azan subuh itu bangun. Ditarik ya, tarik. Kemudian supaya nanti ketika Ramadan itu sudah terbiasa. Ya. Kemudian yang juga penting, mulai sekarang kita perbanyak saum Senin Kamis. Ya. Jadi yang bisa kita ambil dari tadi pembahasan tadi adalah yang pertama bahwa Ramadan menjelang, ayo kita siap-siap. Apa yang perlu kita persiapkan? Ada 2 hal. Yang pertama tadi sudah disebutkan, yaitu iman ya. Kita perbaharui keimanan kita. Kita perbaharui keimanan kita dengan cara apa? Menghadiri majelis-majelis seperti ini, memaksakan diri untuk ibadah, baca Quran dengan maknanya diperbanyak. Terus memutar kajian-kajian ya di YouTube atau di mana gitu sambil bekerja. Kemudian mulai bangun lebih awal. Nah, itu yang pertama, keimanan. Yang kedua, yang ihtisaban, itu mulai dari sekarang kita bikin rencana. Rencana kerja, ya. Rencana kerja. Kalau di sini, kalau teman-teman outdoor, pakai sika nggak, Mas Herman? Sikanya umum ya, untuk semua ya. Untuk yang gardener sama sweeper, itu umum ya sikanya. Cuma kalau untuk yang atap aja ya pakai sikat tertentu khusus. Ya. Nah itu, coba bayangkan ya, teman-teman sekalian, untuk keselamatan kerja kita nih, 1 hari di pekerjaan kita, itu Mas Herman bikin surat izinnya itu banyak yang harus disiapin, direncanakan. Ini seperti apa siapa saja orang-orangnya. Orang-orangnya apakah sudah pada training apa belum? Dicek semua. Peralatannya apa? Langkah-langkahnya kerjanya itu apa? Kalau mau naik bersihin atap, dia naiknya dari mana? Gitu. Kemudian itu kan perlu mau diharness ya, diikat badannya ke satu pengait gitu pakai tambang. Ngaitkannya di mana gitu? Itu direncanakan semua. Mulai dari awal sampai akhir, sampai dia turun lagi gitu. Direncanakan. Ini untuk keselamatan kita di dunia, di tempat kerja. Lah untuk keselamatan di akhirat, masa kita mau tangan kosong aja? Nggak pakai rencana, mengalir aja gitu ya. Kalau lagi rajin ya rajin, wah, bukan main. Kalau lagi males ya males. Kalau lagi lupa kelewat, nah, masa kayak begitu gitu. Nah kalau kira-kira kalau
menghadapi pekerjaannya, misalnya ada pembersihan atap, terus kita pakai gaya kerja menghadapi akhirat kayak tadi itu, kira-kira gimana? Kalau urusan selamat apa enggak, ya itu di tangan Allah kan ya. Tapi kita yang lihat nih, saya yang lihat, woi, nanti dulu, ngeri saya, turun. Siapin dulu semuanya, rapikan dulu semuanya. Ayo kita rencanakan, kan gitu. Nah ini kita menghadapi keselamatan akhirat itu dengan ngalir begitu aja, nggak pakai rencana, nggak pakai monitoring, nggak pakai apa, berani. Padahal resikonya akhirat itu selama-lamanya kita di sana. Nah kalau kita bandingkan lagi ya, bagaimana kita atau perusahaan ini menyikapi satu insiden. Pernah dengar nggak? Mas Herman cerita nggak waktu kemarin ada insiden yang Mas Bambang tangannya kejepit itu? Itu ditanyain, nggak bisa diundang lagi, diwawancara lagi, ditanyain lagi. Rekonstruksi, kamu berada di mana, ini di mana, itunya di mana, datangi lagi sana. Tambangnya posisinya seperti apa? Itu. Semua yang terlibat di situ, yang ada di situ ditanyain satu-satu. Tujuannya apa? Supaya tidak terulang lagi nanti di kemudian hari. Bukan yang cari yang salah, bukan. Tapi supaya tidak terulang lagi kejadian kecelakaan di Pasirit ini. Jadi dicari penyebabnya ini, root cause-nya itu, akar penyebabnya itu dicari betul-betul. Untuk supaya apa? Diperbaiki, supaya tidak terjadi lagi. Itu. Dan proses itu makan waktu, tenaga. Teman-teman yang di tim itu kerja itu sampai malam-malam, berhari-hari itu. Nah, coba kalau kita misalnya ya, mengalami satu waktu, entah bagaimana, sudah mau sholat asar nih Pak Haris, sudah mau azan asar. Wih, kita ingat, belum zuhur. Atau bahkan, nauzubillah, astagfirullah ya, lewat, udah asar, azan, baru ingat kita, ya Allah belum zuhur. Nah ini kan mengancam keselamatan kita di akhirat ya. Itu insiden bukan kalau dari sisi akhirat? Insiden kan? Nah kita lakukan RCA, proses, cari root cause-nya apa supaya nggak terjadi lagi. Mestinya kan begitu ya. Setiap kali ada insiden, setiap kali ada kejadian yang mengancam keselamatan kita di akhirat. Kita serius cari permasalahannya apa kan gitu. Nah kita kan enggak ya. Enggak. Kenapa ya ngalir gitu aja. Nah ayo kita serius menghadapi akhirat kita. Saya dulu pernah bacakan di sini juga kalau saya tidak salah, tidak lupa ya. Dalam surat Al-Fajr itu. Ada satu ungkapan dari manusia pada saat itu. Dalam ayat-ayat tersebut menggambarkan, oh iya pernah. Saya ingat ya karena Pak Haris langsung buka surat Al-Fajr. Kala idza dukatil ardu dakang daka. Kata Allah jangan begitu. Ketika bumi digoncangkan seguncang-goncangnya, kata Allah. Menggambarkan kejadian pada hari kiamat. Wajah rabbuka wal malaku sofan sofa. Datanglah Tuhan kalian. Diiringi malaikat yang berbaris-baris. Waji'a yauma idin bi jahannam. Dan diperlihatkanlah pada hari itu terhadap jahannam. Orang-orang yang berdosa itu. Diperlihatkan. Belum dimasukkan, diperlihatkan. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Hari itu ingatlah atau tersadarlah para manusia yang tadinya nggak sadar, yang tadinya lupa, yang tadinya nggak ingat. Yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Tapi tidak ada gunanya pada hari itu kesadarannya mereka itu, ingatnya mereka itu nggak ada gunanya. Ya kulu, mereka hanya bisa berkata, ya laitani qaddam tuli hayati. Aduhai, seandainya dulu aku waktu di dunia ini berbuat untuk
persiapan ini. Gitu. Jadi intinya penyesalan itu, ya Allah, seandainya aku dulu itu mempersiapkan segala sesuatu nih. Aduh, ini mirip kejadian penyesalan yang terjadi sama siapa? Saya, Mas Herman, Mas Teddy, para supervisor yang sesudah terjadinya kejadian Mas Bambang kejepit tambang. Aduh, kenapa saya nggak teliti ya dari awal nih? Harusnya saya coba nih. Mas Herman juga ada rasa begitu. Aduh, kenapa saya kok padahal udah feeling ini. Nah, gitu misalnya. Nah, di akhirat nanti digambarkan itu oleh Allah di ayat yang tadi itu ketika melihat jahanam, penyesalan yang semenyesal-menyesalnya. Coba bayangkan ya. Nih teman-teman kan semua punya anak ya. Mas Edi udah menikah belum Mas Edi? Belum ya, masih bujangan. Ya yang udah punya anak. Kenapa contohnya anak? Karena anak kita sayang. Sayang sama anak. Suatu saat, ini cuma cerita aja nih. Ada seorang bapak. Entah lagi tidak fokus kah atau lagi banyak masalah dan sebagainya. Datang pulang. Terus anaknya, oh ini ada pernah di WA-WA nih. Di WA-WA ya. Di WhatsApp itu. Mobilnya itu sudah dicoretin katanya. Pakai paku. Coretin semua. Datang kondisi begitu, marah dia. Tangannya disikat. Prak, 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 prak. Sampai hancur tangannya itu. Karena nggak sadar si bapaknya itu terbawa emosi. Akhirnya si anak kecil itu yang lucu itu. Kehilangan tangannya. Dia harus diamputasi. Dia hanya bisa bilang sambil bingung dia. Apa tanganku kenapa katanya. Coba bayangkan betapa menyesalnya si bapak ini menghadapi itu. Seandainya waktu ini bisa diputar kan. Aduh coba seandainya waktu ini bisa diputar kembali. Gimana penyesalannya itu rasanya. Nah di akhirat nanti jauh lebih dari itu penyesalannya. Seandainya bisa kembali lagi. Di dalam surat Al-Munafikun. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kata Allah mengingatkan kepada manusia, berinfaklah kamu sebelum datang kepadamu maut. Lalu orang-orang yang maut itu, yang meninggal itu bilang, wahai Tuhanku, tangguhkanlah aku barang sebentar. Kata orang yang meninggal itu. Fa'asaddaku aku minas solihin. Aku akan bersedekah dan akan menjadi orang yang baik. Kata yang ini. Kata orang itu. Itu menggambarkan betapa penyesalannya. Menyia-nyiakan waktu ketika di dunia. Tapi kata Allah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajal. Dan Allah tidak menangguhkan barang sedikit pun ya bagi seorang manusia ketika ajalnya sudah tiba. Pada hari ini yang ingin saya sampaikan adalah pertama tadi, ibadah itu, segala sesuatu ibadah, sukses atau tidaknya sangat tergantung dari keimanan kita. Maka selalu perbaharui keimanan kita dengan merenungi syahadat kita itu la ilaha illallah. Terus kemudian yang kedua, berusaha semaksimal mungkin persiapkan diri, ya, ihtisaban tadi, persiapkan buat agenda dari sekarang dipikirkan, hitung-hitungan, kita perhitungan nih, waktu jangan sampai ada yang terbuang, itu dua itu. Baik, kita tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.